Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi rezeki yang kita terima. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran aliran rezeki, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang disusun oleh Syekh Az-Zarmuji, diuraikan beragam kebiasaan buruk yang diyakini dapat menghalangi datangnya rezeki. Yang pertama adalah akibat perbuatan dosa, terutama dosa berbohong, dapat menjadi penghalang rezeki menurut pandangan kitab Ta'lim Muta'allim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan berbicara dengan ucapan yang baik, tidak ada dosa padanya, lalu dia jatuh ke dalam lubang api neraka lebih dalam dari jarak yang telah dia tempuh dari timur ke barat. Ini menegaskan bahwa berbohong adalah perilaku dosa yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Yang kedua, terlalu banyak tidur terutama setelah subuh juga disebutkan sebagai salah satu penyebab penghalang rezeki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengizinkan kekayaan bagi sebagian hambanya karena tidurnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidur yang berlebihan, terutama setelah waktu subuh, dapat menghambat datangnya rezeki yang berlimpah. Yang ketiga, tidur sambil telanjang merupakan salah satu kebiasaan buruk yang dihindari menurut ajaran dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Maha Rendah. Dia menyukai kesopanan, dia tidak menyukai kekasaran dan perbuatan tercela lainnya. Ini menegaskan pentingnya menjaga kesopanan dalam setiap tindakan, termasuk saat tidur. Yang keempat, buang air kecil dalam keadaan telanjang juga disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat menghalangi rezeki. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian membiarkan zakarnya tergantung pada saat buang air kecil, atau membiarkannya menyentuh tangannya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesopanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, makan dalam keadaan junub juga dianggap sebagai perilaku yang dapat menghambat datangnya rezeki. Rasulullah bersabda, jika seseorang dari kalian mendapat mimpi buruk, janganlah dia beritahukan kecuali kepada orang yang dia cintai. Ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dan kesucian tubuh sangat penting dalam agama Islam dan dapat berdampak pada mendatangkan rezeki yang berkah. Yang keenam, kitab Ta'lim Muta'allim mengingatkan bahwa makan sambil berbaring merupakan kebiasaan buruk yang dapat menghambat rezeki. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Aku tidur seperti tidurnya kalian, dan aku bangun seperti bangunnya kalian. Maka barang siapa di antara kalian yang makan atau minum, hendaklah dia duduk. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga posisi yang baik saat makan untuk menjaga kesehatan dan mendatangkan berkah rezeki. Yang ketujuh, mengabaikan makanan yang terjatuh di meja makan.
juga disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat datangnya rezeki. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mencela makanan. Barang siapa mencela makanan, maka makanan itu berteriak, 'Tidak ada kebaikan padaku, tidak ada kebaikan padaku.'" Hal ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas rezeki yang diberikan dan tidak mengabaikan makanan yang telah disediakan. Yang kedelapan, membakar kulit bawang putih atau bawang merah juga termasuk dalam kebiasaan buruk yang dapat menghalangi datangnya rezeki menurut kitab Ta'lim Muta'allim. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak menyia-nyiakan rezeki yang diberikan. Yang kesembilan, menyapu rumah dengan kain merupakan perilaku yang perlu dihindari. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membersihkan masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga." Ini menunjukkan bahwa membersihkan rumah atau tempat ibadah dengan cara yang baik dapat mendatangkan berkah rezeki. Yang kesepuluh, menyapu rumah di malam hari juga disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat datangnya rezeki. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menyapu rumah pada malam hari, karena setan sejalan dengan kalian pada malam hari." Hal ini mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri serta keluarga dengan menghindari aktivitas yang tidak diperlukan pada malam hari. Kesebelas, menyapu sampah tidak langsung dibuang merupakan perilaku yang dihindari. Rasulullah bersabda, "Bersih-bersihlah tempat tinggalmu, karena kebersihan itu sebagian dari iman." Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak meninggalkan sampah yang dapat mengganggu kesehatan serta mendatangkan berkah rezeki. Yang ke-12, berjalan mendahului orang yang lebih tua tanpa permisi juga disebutkan sebagai salah satu kebiasaan buruk yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, bukanlah termasuk golonganku." Hal ini menekankan pentingnya menjaga adab dan menghormati para sesepuh dalam masyarakat. Ke-13, memanggil orang tua dengan namanya tanpa penghormatan juga termasuk dalam kebiasaan buruk yang perlu dihindari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berkata kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Hal ini menegaskan pentingnya menghormati orang tua dan berbicara kepada mereka dengan penuh penghormatan. Ke-14, menyela-nyela gigi dengan kayu kasar adalah perilaku yang tidak dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir akan menyulitkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak pada setiap wudhu." Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan mulut dengan cara yang lembut dan tidak merusak gigi. Yang ke-15, membasuh tangan dengan tanah atau debu merupakan kebiasaan yang perlu dihindari. Rasulullah bersabda, "Apabila kalian bangun dari tidur, hendaknya kalian membersihkan tangan kalian sebelum masuk ke dalam wadah untuk berwudu." Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kebersihan tubuh dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan menggunakan air untuk membersihkan tangan. Yang ke-16, duduk di tangga adalah perilaku yang perlu dihindari. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian duduk di jalan-jalan yang ramai lalu mengganggu orang lain." Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keteraturan dan keselamatan di lingkungan umum dengan menghindari duduk di tempat yang bisa mengganggu orang lain. 17.
bersandar pada salah satu tiang pintu juga disebutkan sebagai kebiasaan buruk yang dapat menghambat datangnya rezeki. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian bersandar pada pintu-pintu rumah." Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan pintu rumah serta tidak merusak struktur bangunan. Yang ke-18, berwudu di tempat peristirahatan merupakan perilaku yang dihindari menurut dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berwudu di rumahnya, lalu dia pergi ke masjid untuk sholat fardu, maka setiap langkahnya yang dia tempuh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu." Hal ini menunjukkan keutamaan berwudu di rumah sebelum pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat. Yang ke-19, menjahit baju yang sedang dipakai juga termasuk dalam kebiasaan buruk yang perlu dihindari. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menjahit di atas baju yang dipakainya, maka itu adalah tambahan kekikiran." Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian pakaian dengan menjahit di tempat yang tepat dan tidak merusak pakaian yang sedang dipakai. Yang ke-20, mengeringkan wajah dengan baju merupakan perilaku yang dihindari menurut ajaran dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mengeringkan wajah kalian dengan baju atau sarung." Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menggunakan kain yang bersih untuk mengeringkan wajah. Lalu yang ke-21, membiarkan sarang laba-laba di rumah dianggap sebagai kebiasaan buruk yang dapat menghalangi rezeki. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kebersucian lingkungan tempat tinggal untuk mendatangkan berkah rezeki. Yang ke-22, melalaikan sholat juga merupakan perilaku yang dihindari menurut ajaran dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalaikan mengerjakan sholat-sholatmu." Hal ini menegaskan pentingnya menjalankan kewajiban ibadah sholat secara teratur sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu rezeki yang berlimpah. Yang ke-23, tergesa-gesa keluar masjid setelah sholat subuh juga disebutkan sebagai kebiasaan buruk yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat isya dalam berjamaah, maka bagaikan dia melakukan qiyamul lail, sholat malam setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, maka bagaikan dia sholat setengah malam." Hal ini menunjukkan keutamaan tinggal di masjid setelah sholat subuh untuk melakukan ibadah tambahan yang dapat membuka pintu rezeki yang berkah. 24. Terlalu pagi berangkat ke pasar dan tidak buru-buru pulang darinya juga termasuk dalam kebiasaan buruk yang perlu dihindari menurut kitab Ta'lim Muta'allim. Hal ini menekankan pentingnya mengatur waktu dengan bijak dan tidak terlalu lama berada di luar rumah tanpa keperluan yang penting. Yang ke-25, membeli bubuk roti atau makanan dari orang fakir juga dianggap sebagai kebiasaan buruk yang dapat menghambat rezeki menurut kitab Ta'lim Muta'allim. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula." Hal ini menekankan pentingnya memilih makanan yang berkualitas baik dan tidak memanfaatkan keadaan orang yang kurang mampu untuk memperoleh barang murah. Yang ke-26, mendoakan buruk kepada anak merupakan perilaku yang sangat tidak dianjurkan menurut ajaran dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Ini menunjukkan pentingnya memberikan doa yang baik dan penuh kasih sayang kepada anak-anak sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang orang tua.
Yang ke-27, membiarkan wadah makanan tidak ditutup juga termasuk dalam kebiasaan buruk yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kalian makan, maka janganlah ia meletakkan tangannya dalam wadah hingga ia membersihkannya dengan menjilatnya, karena tidak ia ketahui bagian mana yang paling berkah. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesegaran makanan dengan cara menutup wadah makanan setelah selesai digunakan. Yang ke-28, mematikan lilin atau lampu dengan tiupan nafas juga disebutkan sebagai kebiasaan buruk yang perlu dihindari menurut kitab Ta'lim Muta'allim. Rasulullah bersabda, janganlah kalian meniup lilin dengan mulut atau tangan kalian ketika kalian sedang membakar api, karena jahanam itu dibakar dengan nafas. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan dalam menggunakan api, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang ke-29, menulis dengan alat tulis yang sudah rusak, termasuk dalam kebiasaan buruk yang dapat menghambat rezeki, menurut kitab Ta'lim Muta'allim. Hal ini menekankan pentingnya menggunakan peralatan yang baik dan berkualitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk menulis sebagai bentuk penghargaan terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-30, menyisir dengan sisir yang rusak juga dianggap sebagai perilaku yang perlu dihindari menurut ajaran dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Ini menunjukkan pentingnya menjaga diri dari perilaku yang tidak sopan dan menghormati orang lain, termasuk dalam hal kebersihan dan penampilan. Yang ke-31, tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua adalah perilaku yang sangat tidak dianjurkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hal ini menegaskan pentingnya berdoa dan berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa mereka. Lalu yang ke-32, mengenakan sorban sambil duduk juga disebutkan sebagai kebiasaan buruk yang dapat menghalangi datangnya rezeki dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merendahkan dirinya karena mencari ketinggian, niscaya Allah akan merendahkannya. Hal ini menekankan pentingnya menjaga sopan santun dan menghormati kebiasaan yang baik dalam berpakaian. Yang ke-33, mengenakan celana sambil berdiri merupakan perilaku yang perlu dihindari menurut ajaran dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperpanjang pakaian karena mencari kemewahan di dunia, maka Allah akan memperpanjang kesengsaraannya di akhirat nanti. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga sikap rendah hati dan tidak berlebihan dalam berpakaian untuk menghindari kekikiran dan kesengsaraan di akhirat. 34. Bersikap kikir atau pelit juga termasuk dalam kebiasaan buruk yang dapat menghambat datangnya rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kepemilikan dan ia tidak mengeluarkannya untuk sedekah, maka pada hari kiamat kelak hartanya itu menjadi seekor ular yang merangkak membelit lehernya. Hal ini menunjukkan pentingnya sikap dermawan dan tidak kikir dalam berbagi rezeki kepada sesama. Kemudian yang ke-35, cepat bosan, berlebihan, bermalas-malasan, dan bersikap lelet dalam mengerjakan sesuatu
juga disebutkan sebagai perilaku yang dapat menghambat datangnya rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, dan kerjakanlah kewajiban kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian." Hal ini menekankan pentingnya konsisten, tekun, dan penuh semangat dalam menjalankan kewajiban dan aktivitas sehari-hari untuk meraih berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.